Pancasila sendiri yaitu merupakan ideologis dari bangsa negara Indonesia. Nama Pancasila ini diambil dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sendiri merupakan kehidupan dari pedoman dalam berbangsa dan juga bernegara, yang nantinya dijadikan rumusan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pancasila ini sendiri memiliki fungsi utama dalam bernegara di Indonesia ini. Khususnya, Pancasila tersendiri ini memiliki fungsi yaitu sebagai rumusan atau dasar pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa fungsi Pancasila yang harus kita ketahui supaya kita bisa menjadikan Pancasila ini sebagai nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, Pancasila ini berfungsi sebagai dan memiliki fungsi dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Pada globalisasi ini, dunia seakan berubah menjadi sebuah komunitas global di mana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain tanpa memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang. Desa atau kota, semuanya akan berinteraksi. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia masih harus berjuang untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Keadaan yang dimiliki setiap anggota berbeda, dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia tidak dapat maju jika mengikuti negara lain yang memiliki kondisi ataupun kebiasaan yang berbeda. Apa yang dianggap baik bagi kita belum tentu baik bagi pihak lain, begitupun sebaliknya. Berpegang teguh pada nilai bangsa yang tercantum pada Pancasila mendorong negara untuk memahami kelemahan serta kekuatan dirinya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas Pancasila ini memiliki peranan penting sebagai filter atau penyaring dalam adanya nilai-nilai baru atau kebudayaan baru yang muncul di Indonesia ini. Maka dari itu, rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan atau perkembangan zaman atau budaya yang ada di Indonesia ini, seperti perkembangan zaman globalisasi. Tetapi Pancasila ini sangat diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli Indonesia, karena tanpa adanya Pancasila kita tidak memiliki dasar atau pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ini juga dapat digunakan untuk memilah atau memilih mana saja nilai yang dapat diserap untuk di hari kemudian nanti, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Lalu dengan begitu, Pancasila tidak akan mudah kaku atau menutup jalan bagi adanya perubahan atau perkembangan atau budaya yang nanti akan masuk dalam bangsa Indonesia sendiri. Dan juga bagi adanya perubahan atau perkembangan zaman, yang dimana kita ketahui sekarang kita berada di zaman globalisasi. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena dengan adanya Pancasila ini justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru yang masuk ke dalam Indonesia, seperti adanya pada zaman globalisasi ini atau teknologi yang semakin canggih ini, untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peranan Pancasila ini dan juga antara globalisasi dan juga Pancasila ini sangat berkaitan dan juga sangat penting untuk kita ketahui, apalagi bagi kita sebagai kaum milenial nih. Jadi dengan kita sebagai kaum milenial mengetahui arti atau apa sih itu sebenarnya Pancasila, kita juga pastinya bakalan memperluas pengetahuan kita yang tadinya nih kita nggak tahu nih apa sih itu Pancasila. Tetapi setelah kita mempelajari dan mengerti arti dari ideologi Pancasila itu sendiri, fungsi-fungsinya dan juga sila-silanya, dan kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam sila 1 sampai dengan ke-5. Dengan begitu, kita sebagai kaum milenial juga seluruh kaum yang ada di Indonesia ini dapat hidup dengan aman, damai, dan juga tentram. Dan juga kita dapat mempersatukan seluruh perbedaan antara suku dan juga budaya di dalam Indonesia ini. Jadi peranan Pancasila ini sangat penting untuk kita bangun dan juga kita lestarikan di dalam budaya organisasi, di dalam budaya globalisasi ini. Karena apabila kita sudah tahu nilai-nilai atau fungsi ideologi dari Pancasila itu sendiri, dan kita
menerapkannya langsung, kita pastinya akan terbawa oleh alam sadar kita bahwa sebenarnya Pancasila itu sangat penting dan kita harus tetap terus lestarikan walaupun dalam zaman globalisasi ini banyak sekali teknologi ataupun budaya-budaya yang masuk di dalam Indonesia ini. Seperti contohnya budaya Korea. Banyak sekali di Indonesia ini, khususnya masyarakat Indonesia yang sangat fanatik dengan budaya Korea. Tetapi sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh membiarkan hal itu terus-menerus terjadi di dalam Indonesia. Dengan hal itu, maka kita harus terus belajar dan memperdalam pengetahuan apa itu tentang Pancasila itu sendiri. Karena dalam membentuk suatu karakter bangsa, kita juga harus memerlukan suatu pedoman atau rumusan yang terdapat di dalam bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila, yang dimana kedudukan ini sangat utama dan juga menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Dan di dalamnya ini sudah dibentuk sila-sila dari pertama juga sampai kelima, yaitu kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Jadi kesimpulannya, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus terus melestarikan budaya kita, dan khususnya kita juga harus mengharumkan nama Pancasila dari budaya-budaya lain yang masuk. Seperti contohnya banyak sekali kan budaya-budaya yang masuk di dalam globalisasi ini. Tetapi apabila kita memiliki benteng yang kuat untuk bisa tetap terus mempercayai dan melestarikan Pancasila, maka hal-hal yang tidak diinginkan di dalam budaya Indonesia ini tidak akan terjadi. Seperti contohnya kita terlalu fanatik dengan budaya lain. Jadi semua elemen masyarakat Indonesia ini bertanggung jawab dan juga harus ikut andil dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila ini, supaya Pancasila ini tidak punah atau tidak pudar pada zamannya. Seperti zaman globalisasi ini, banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah melupakan nilai Pancasila. Untuk itu kita harus gencar untuk mensosialisasikan apa itu sebenarnya nilai Pancasila dan pentingnya itu seperti apa untuk diri kita dan juga untuk bermasyarakat. Pada kenyataannya, kita harus mengakui bahwa Pancasila sendiri belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Penghayatan dan pemahaman akan nilai Pancasila belum benar-benar diresapi. Dibuktikan dengan banyaknya implementasi budaya asing yang tidak pas dengan budaya Indonesia. Pancasila perlu disosialisasikan dan ditanamkan kembali, khususnya bagi anak muda dalam prosesnya untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Salah satu tantangan terberat dalam melawan arus negatif globalisasi adalah menyiapkan pendidikan bagi anak muda yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Diharapkan kemajuan negara Indonesia kelak dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah dituangkan para pembela negara pada Pancasila. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life.